Salam jumpa kembali dalam renungan harian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena rahmat-Mu, kasih sayang-Mu yang terus memelihara hidup kami. Kami berada hari ini untuk memulai aktivitas dan memohon Roh Kudus membimbing kami untuk kami memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Demikian perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu kendala dipakai Tuhan menjadi sarana pemberita Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pernahkah kita berjumpa dengan orang yang menyebalkan? Apakah yang dimaksud orang yang menyebalkan? Sederhananya begini, bahwa apa yang kita harapkan dari orang tersebut bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya. Pak Eka Dharmaputra menggambarkan orang yang menyebalkan tersebut sama dengan orang yang sedang mendorong keledai, tetapi dia maunya mundur. Ketika ditarik ekornya, malah keledai itu maju. Demikian yang kita baca hari ini. Saulus disebutkan pada ayat 1 sampai ayat 4 untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus bagi jemaat mula-mula dapat disebut menyebalkan, bukan? Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Saulus yang jelas menantang jalan Tuhan itu sendiri untuk menjadi sarana Tuhan yang sangat efektif memberitakan Injil. Jelas sekali kalau kita membaca ayat 3 sampai ayat 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, silakan Bapak Ibu membacanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dapat pembelajaran dari firman Tuhan hari ini, bahwa di dunia ini kita dapat berjumpa dengan orang yang bertentangan dengan kita atau yang disebut menyebalkan, berkaitan dengan apa yang kita harapkan atau keyakinan atau iman kita. Tapi ini dua. Yang pertama, ternyata kita masih punya Tuhan yang dapat mengubah orang yang menyebalkan menjadi menyenangkan. Tidak hanya hati kita menyenangkan, tetapi hati Tuhan. Tuhan memakai Saulus. Yang kedua, saudara,
Berdoalah kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong kita menjadi sarana efektif memberitakan Injil sama seperti Saulus yang bertobat dan menjadi Paulus dan dia giat memberitakan Injil Yesus Kristus. Kau tetap Tuhanku Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada sahabat yang abadi yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kami berhadapan dengan dunia ini yang menyebalkan, Tuhan dapat mengubah segala sesuatu dan Tuhan membimbing kami terus. Arahkan kami terus untuk kami tidak menjadikan kendala menghalangi kami memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.